Satu cerita datang dari Bubi dan Arini yang menceritakan tentang sesuatu yang aneh yang pernah dialami oleh suaminya Mas Aryo. Dan pengalaman ini kejadiannya itu di rumah Bubi dan sendiri, di rumah mereka. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Baik, Bubi dan Arini, mereka baru menikah ceritanya. Belum lama, sekitar 2 tahun mereka menikah dan baru dikaruniai seorang anak. Dan waktu itu anaknya itu anak perempuan, usianya sendiri waktu itu baru setengah tahun, 6 bulan gitu ya, 6 bulan setengah tahun sama aja. Usianya tuh baru 6 bulan. Nah, Bu Bidan waktu itu kan masih harus ada tugas dinas. Jadi kadang juga sesekali diundang untuk acara melahirkan, diundang ngebantuin proses melahirkan, maksudnya seperti itu. Nah, ada momen-momen di mana waktu itu suaminya Mas Aryo itu adalah bukan pegawai tapi seorang pedagang, jadi seorang wira swasta, waktunya pun agak sedikit fleksibel. Memang kadang mertuanya Mas Aryo atau ibundanya Bidan Arini tersebut suka ngebantuin di sana. Kalau misal Bu Bidannya pergi, Mas Aryo-nya juga lagi ada kegiatan berdagang tersebut, maka biasanya akan di cover sama ibunya, sama neneknya si anaknya. Susah banget ya, sama ibunya Bidan Arini tersebut. Ribet nih kalau udah ngomongin silsilah anak, cucu, nenek begitu. Tapi ya kurang lebih seperti itu, kawan-kawan pasti maksud gitu ya, pasti mengerti apa yang dimaksudkan. Nah, jadi ada suatu saat, suatu momen di mana waktu itu mulai kejadian, yaitu saat anaknya usianya itu 6 bulan. Rumahnya memang rumah baru, mereka tinggal di rumah baru. Rumahnya pun boleh dibilang belum sempurna selesai 100%. Meskipun atapnya udah ada, tembok juga udah di semen, udah di udah dilepa, udah dicat. Bagian bawahnya itu lantainya juga udah selesai, udah di keramik semua. Masih ada satu kekurangan yang waktu itu kata Bu Bidan sendiri, ini sebenarnya kekurangan yang sangat fatal, kekurangan yang lumayan besar juga. Dan kalau mau dikerjain itu butuh biaya yang gak sedikit, yaitu ini loh, Eternit atau apa sih, langit-langit rumahnya itu belum ditutup. Jadi antara satu ruangan itu ya cuman tembok-tembok doang gitu. Dari ruangan tersebut, misalnya kayak dari kamarnya Bu Bidan sendiri, ngelihat ke atas itu masih kelihatan wubung-wubungnya, bahkan ya semuanya karena belum tertutup gitu ya, kelihatan genteng-gentengnya, kayu-kayunya segala macam. Awalnya sih nggak ada masalah sama sekali, cuman semenjak itu tadi usia anaknya itu 6 bulan, disitulah mulai ada satu keanehan, terutama yang ngalamin itu Mas Aryo. Bu Bidan sendiri tuh nggak pernah ngalami sekalipun, cuman Mas Aryo doang yang mengalami. Tapi dengan catatan begini, suaminya Bu Bidan itu, Mas Aryo itu adalah orang yang sangat pemberani gitu. Dia tuh malah hampir nggak pernah mikirin hal itu tuh sebagai sesuatu yang serius, meskipun sebenarnya ya itu ngeri-ngeri sedap. Yang melihat atau yang menyaksikan Bu Bidan tadi tuh nggak pernah ngelihat lah, tapi ibunya Bu Bidan itu sesekali atau beberapa kali itu juga ngelihat satu sosok, satu makhluk yang sering seliweran di rumah tersebut. Nah, jadi begini, suatu malam, awalnya nggak ada pikiran yang aneh-aneh gitu ya. Bu Bidan itu seperti biasa kalau malam ya di rumah standby, biasanya suka ada panggilan, cuman belakangan itu agak sedikit jarang. Ya cuman ngurusin anak doang, nidurin anak gitu kan, sesekali nanti ngobrol sama suaminya. Nah, waktu itu jam 9 malam, kan orang tuanya Bu Bidan sendiri kalau malam udah pulang ya, karena orang tuanya Bu Bidan sama suaminya itu udah di rumah, udah bisa ngurus anaknya sendiri. Di rumah itu kan cuman mereka bertiga, 2 orang tua sama 1 anaknya itu. Nah,
jam 9 malam Bu Bidan itu dapat panggilan telepon. Ada telepon, kejadiannya tahun 2015, belum lama ya, HP udah masuk. Bu Bidan itu dapat telepon, Bu Bidan minta tolong, ini ada satu warga, masih satu kampung, itu mau melahirkan Bu. Oh baik-baik, jadi begini, Bu Bidan itu lebih memilih nerima jasa membantu melahirkan tersebut di rumah masing-masing. Karena apa? Kalau misal dibawa ke rumahnya Bu Bidan, kan punya anak kecil, nanti malah nggak bisa tidur, repot. Pokoknya pertimbangannya tuh ke arah sana. Akhirnya apa? Udah malam itu Bu Bidan pun berangkat jam 9 malam, jalan sendiri naik motor. Udah biasa buat Bu Arini tersebut. Aku udah biasa mas keluar malam-malam begitu ya, maksudnya keluarnya keluar bener, mau nolongin orang, tak niatin ibadah. Toh aku sendiri tuh gak pernah sekalipun ngelihat yang namanya setan katanya, atau namanya hantu, namanya apapun itu tuh aku gak pernah ngelihat. Meskipun cuman ngerasa doang, kadang kok merinding. Ngedenger juga pernah di deket telinga itu kayak ada orang yang nafasnya berat banget, sementara nengok kanan kiri kok nggak ada siapa-siapa. Dan itu waktu itu lagi ngebantuin proses melahirkan seseorang. Malam itu berangkat naik motor sendirian, menembus gelapnya malam, sampailah singkat cerita di rumahnya orang tersebut yang mau melahirkan. Ini lagi kita lagi nggak mau ceritain proses melahirkannya itu ya, orang tersebut yang dibantuin sama Bu Bidan. Kita balik lagi ke rumah, Mas Aryo sendirian sama bayinya. Bayinya itu melek. Suatu saat terbangun, jam 9 lewat, ibunya udah pergi, kebangun begitu kan, aduh gimana ya ini ya, udah dibikinin ada susu sambung. Ini buat cadangan aja kalau misal memang ibunya lagi pergi, nanti akan dikasihin itu. Mas Aryo juga tahu proses bikin susu yang baik dan benar itu gimana, karena udah diajarin sama ahlinya itu ya, Bu Bidan itu. Mau dikasih ini, kok anaknya nggak nangis, jadi udahlah biarin aja dulu gitu. Oh sorry, bukan susu sambung, mohon maaf, males bahas ininya sebenarnya, tapi susu ibu yang udah dimasukin ke kulkas. Kayak gitulah pokoknya ya, nggak ngerti detailnya seperti apa, intinya kayak gitu. Bukan susu sambung, susu formula begitu itu bukan. Nah itu tadinya mau dikasihin, cuman karena anaknya nggak rewel, ya udah sama Mas Aryo didiemin aja gitu kan. Cuman diajakin main. Nah anak usia 6 bulan mungkin matanya juga udah udah bekerja secara normal. Jadi dia tuh kayak bisa ngelihatnya tuh ke atas, ke bagian genteng atap rumah itu yang masih nembus ke atas itu. Anaknya tuh kayak ketawa-tawa sendiri gitu, ketawanya bayi kayak seneng ya. Mas Aryo kan bingung, perasaan aku belum ngelawak, bapaknya itu belum ngeledekin gimana ya. Tapi kok anaknya ketawa-tawa sendiri, ini apa sebenarnya? Mas Aryo pun waktu itu belum nengok ke atas. Nah begitu penasaran karena udah beberapa saat anaknya melakukan hal seperti itu, sesuatu yang aneh. Lihatnya ke atas terus, matanya sesekali ikut geser-geser begini, dan dia itu ketawa-tawa, bayi itu. Mas Aryo pun akhirnya penasaran sebenarnya ada apa sih. Astagfirullahaladzim, ternyata di atas itu, di atap itu ada satu sosok. Sosoknya itu warnanya hitam semua, mukanya jadi begini, cuman itu adalah sosok laki-laki yang terlihat usianya tuh cukup muda. Sebentar, sorry ini kalau nggak dibeginiin ini suka mati. Usianya tuh nggak terlalu tua, kata Mas Aryo mungkin gambaran aja, kurang lebih usianya sekitar 20 tahunan lah. Laki-laki tersebut agak sedikit cabi mukanya. Cuman anehnya begini, yang normal dari semua badannya itu cuman mukanya doang. Mukanya bersih, tapi di luar mukanya, baik rambut, badan, semuanya itu tuh buluan semua. Warnanya hitam, ada yang kecoklatan kayak gitu. Dan si sosok tersebut itu nempel kayak ngegantung di antara kayu-kayu itu loh, yang di atas rumah itu, di atap itu. Itu ngegantung, dia jalan-jalan bolak-balik, mondar-mandir sambil sesekali
kayak orang yang lagi ngeledekin bayi gitu, kayak dimain-mainin begini. Dan anehnya lagi tuh begini, kadang tangannya tuh juga lepas, bagian telapak tangannya tuh warnanya normal kayak kulit manusia begini, cuman di bagian atasnya sini tuh bulu semua, hitam semua. Itu kayak gitu. Mas Aryo sendiri ngelihatnya itu kan nggak sempurna, dalam artian begini, lampu itu kan posisinya ngadepnya ke atas semua. Nah, cahaya yang ke atas nyampe ke genteng itu kan artinya cuma setengahnya lah, nggak aja seperti itu. Jadi nggak terlalu terang. Nah, kelihatannya kurang lebih seperti itu. Itulah yang ditangkap sama Mas Aryo. Kayak gini ngeledekin, nanti anaknya ketawa lagi, terus nanti pindah lagi kemana, ke kayu-kayu ininya. Nah, nggak tahu namanya apa ya. Ke kayu-kayu situnya di situ. Kayak gitu lagi, ketawa lagi. Mas Aryo kan akhirnya nanyain, "Woi Mas, lagi ngapain?" Karena itu tadi, dengan catatan Mas Aryo itu bukan orang yang penakut sama sekali katanya. Sewaktu cerita sama Bu Bidan, begini, malah Bu Bidannya yang ketakutan, meskipun Bu Bidan sendiri tuh nggak pernah ngelihat yang seperti itu. Nah, "Mas, kamu udah takut Mas?" ditanyain sama istrinya itu kan. "Enggak, aku nggak takut sama yang begituan," katanya begitu. "Sama sekali nggak takut Mas, sama sekali nggak," katanya, "biasa aja. Aku cuman ya ngelihat seperti itu, fokusku ke anak." Intinya begini, jangan sampai si makhluk tadi itu lompat ke bawah terus ngapa-ngapain bocah, itu baru aku nanti reaksi gitu kan. Tapi selama dia cuman di atas goyang-goyang jalan-jalan gitu doang, ya udah ndak apa-apa. Toh mukanya juga nggak serem, katanya, mukanya kayak anak laki-laki biasa, pemuda usia 20-an, agak sedikit cabi, kata Mas Aryo begitu. Ngeledekin terus ke sana kemari, dan itu malam pertama sewaktu Bu Bidan pergi. Hal itu awalnya belum diceritain sama Mas Aryo sama sekali. Sosok itu lama-lama tuh kayak minggir gara-gara Mas Aryo tuh bilang, "Udah sana pulang, anak saya tuh mau tidur. Nanti kalau mau main nanti lagi ya." Mas Aryo-nya ngomongnya begitu. Nah, si sosok tersebut bilang, "Iya," katanya begitu, dan langsung merayap ke samping, ke tempat, ke titik di mana Mas Aryo itu udah nggak bisa ngelihat lagi. Udah hilang sampai pagi, bukan sampai pagi. Setidaknya sampai Bu Bidan itu pulang, sosok tersebut itu nggak nongol lagi. Setelah itu mereka itu tidur dua-duanya. Jadi nggak tahu ya malam harinya si sosok tersebut nongol atau gimana. Dan si anak itu tidurnya pules banget. Setelah Bu Bidan selesai, kurang lebih sekitar tengah malam itu Bu Bidan selesai. "Gimana proses lahirannya?" "Alhamdulillah semuanya lancar Mas." "Oh ya wis, syukur. Udah kamu bersih-bersih terus istirahat, kamu udah capek kan?" Iya mas, makasih." Ya Bu Bidan kesana bersih-bersih, mereka pun istirahat berdua malam itu. Keesokan harinya, atau bukan, lusa harinya, saat Bu Bidan pergi, kasusnya sama, mau menolong melahirkan, tapi kali ini tuh agak sedikit sore, sekitar jam 8 malam. Sore harinya itu juga habis nolongin orang ngelahirin. Nah, ini malam harinya tuh lagi jam 8, Bu Bidan itu udah pergi. Lagi-lagi Mas Aryo kan cuma di rumah. Begitu Bu Bidan pergi, anaknya kan kondisinya tuh tertidur. Anaknya kebangun sekitar jam setengah 9 malam, kayak gitu lagi, nggak nangis, nggak apa, malah kayak gitu ngeliatnya ke atas. Mas Aryo langsung curiga lagi, wah ini si itu nih, pasti si makhluk itu lagi gitu. Mas Aryo ngelihat ke atas, astagfirullahaladzim, istighfar lagi Mas Aryo-nya. Kali ini yang dilihat itu nggak cuma satu, tapi ada dua sosok. Yang satu itu yang sosok pemuda cabi itu, yang satunya itu sosok mungkin mirip kayak kuntilanak begitu, seorang perempuan. Tapi kalau dibilang kuntilanak juga bukan. Masalahnya apa? Rambutnya itu dikepang dua, dikepang begini, dan panjang loh. Kepangannya tuh ngegantung, bergelayutan gitu, ngegantung. Karena posisinya sama-sama nempel. Pakai bajunya putih seperti, ya mirip kayak kuntilanak, cuman di rambutnya doang yang agak sedikit beda itu. Ngegantungin lah, kok ada dua. "Kamu bawa temen?" ditanya sama Mas Aryo kan ke si yang cabi itu. "Iya, aku bawa temen," katanya begitu. "Oh, kamu bawa temen, ya udah yang penting jangan gangguin anakku ya." Si sosok itu cuma ngejawab, iya. Kayak gitu ngeledekin lagi, we. Kakinya nempel kayak, mohon maaf ya, manusia tapi mirip kayak primata begitu. Jadi bagian kakinya itu kayak bisa mencengkeram sesuatu. Nah, itu kakinya seolah-olah tuh kayak megangin kayunya, kayunya genteng,
Dan si itu tuh kayak gini ngeledekin si anak kecil, bayinya ya ketawa-tawa lagi. Ketawanya bayi gitu ya, ketawa diem lagi, terus sibuk pengen nanti ngeliatin lagi si bayi itu, ketawa lagi. Nah si perempuan pun sama, dia berusaha, mereka tuh kayak bolak-balik di atas itu doang, sampai akhirnya yang perempuan itu, dia itu turun ke arah ke ujung tembok sekat kamar di atasnya di situ. Nah si perempuan tadi tuh jongkok di situ. Akhirnya Mas Aryo kan nanya, kamu ngapain di situ, turun di situ? Nah kalau si perempuan itu, dia tuh nggak ngejawab apa-apa, cuman ketawa-tawa doang, ketawa cekikikan, tapi kayak ketawa orang yang ketawanya mulutnya ditutup gitu ya. Gimana gambarinnya ya? Ya kurang lebih seperti itu, kawan-kawan bisa praktekin sendiri, ketawa tapi mulutnya ditutup, ya begitulah. Nah itu kayak gitu nangkring di atas sana, duduk begini, roknya goyang-goyang seperti, tapi nggak kelihatan kakinya. Kamu jangan di situ dong, jangan deket-deket sama anak saya, nanti anak saya takut, katanya begitu. Iya, iya nggak ngejawab, terus dianya tuh naik ke atas lagi ke sana. Nah setelah itu Mas Aryo karena udah capek juga waktu itu, udah ya anak saya mau tidur, jangan diajakin main terus. Iya, yang jawab itu yang laki-laki itu. Iya, akhirnya mereka berdua pun pergi, udah sana kalian pergi. Mereka nurut pergi. Setelah itu bayinya baru nangis. Nah saat nangis dikasih itu tadi susu ya. Susu yang udah disiapin, tidur lagi si anaknya. Gak lama berselang istrinya itu pulang. Mas gimana mas, anaknya nurut nggak, rewel nggak? Nggak rewel sama sekali. Tuh tadi ada temennya keceplosan Mas Aryo. Maksudnya gimana mas, ada temennya apaan? Emang ada yang datang ke sini, bu, ke sini? Enggak, ayo mas cerita, udah cerita aja, nggak apa-apa, aku nggak takut juga kok mas, aku juga nggak pernah ngelihat yang begituan. Ada apaan mas, kata si bu bidan Arini ya. Itu sebenarnya udah 2 hari ini si Dede itu didatengin siapa mas? Ya didatengin itu yang di atas itu mas, yang bener. Nah di situ Bu Bidan Arini itu takut dengan fantasinya sendiri, yang ngebayangin di atap begitu perembetan gitu, merayap seperti itu bolak-balik, ada laki-laki ada perempuan. Diceritain juga hari ini tuh yang datang 2, besok itu bisa banyak lagi kali ya dek ya, kata si Mas Aryo nya. Udah mas jangan dibahas yang itu, aku takut, udah aku mau tidur. Akhirnya mereka pun istirahat, anaknya juga tidurnya pules sampai pagi. Nah keesokan paginya baru Bu Bidan Arini tuh nanya-nanya, mas semalam gimana ceritanya, kok bisa begitu? Ya ceritanya udah aku ceritain ya, cuman gitu doang mas. Ini kayak gini apa nggak bahaya mas? Nggak tahu juga, kata Mas Aryo, tapi kalau yang aku lihat sih ya mereka nggak ngapa-ngapain, mereka tuh nggak nakal, cuman gitu-gitu doang, cuman ngeledekin si Dedek doang. Mas kenapa sih mas ada begituan ya mas ya? Kamu nggak takut mas, beneran mas? Enggak, aku nggak takut. Serem nggak sih mas? Aslinya ya serem, cuman karena aku nggak takut ya jadinya nggak serem, kata Mas Aryo nya dengan tenangnya masih ya. Sampai akhirnya begini, mas coba tanyain maksud dan tujuan mereka kesini tuh apa. Bu Bidan Arini itu udah diceritain juga. Kalau yang ngomong itu laki-lakinya, yang perempuan itu cuman diem. Coba tanyain mas ke yang laki-laki, kenapa sih mereka kesini? Iya nanti kalau muncul lah tanyain lagi gitu. Iya ya mas, minta tolong ya mas, ya udah. Hari itu, siang itu, sore itu, saat Bu Bidan itu habis mandi, dia tuh balik ke kamar, anaknya juga udah mandi semua, ditemenin sama Mas Aryo di kamar waktu itu. Waktu itu di ruang tengah, dan mau diminta sama Bu Bidan buat ditetein ya, buat dinenenin. Akhirnya dibawa ke kamar ke sana. Nah di situ Mas Aryo baru ngeh, dulu kok siang-siang udah dateng, katanya begitu. Siang-siang kau udah datang ke sini. Mas apa mas? Itu yang aku ceritain semalam. Yang gangguin ini mas, yang gangguin Dedek mas. Dedek maksudnya tuh anak bayinya. Iya betul, yang semalam. Berapa mas yang datang? Ini yang datang cuma 1, yang laki-laki doang. Mas coba suruh pergi aja mas, suruh pergi. Ya kalau suruh pergi bisa aja sih, kata Mas Aryo sambil ngeliat-ngeliat begini. Suruh pergi bisa aja, kata Mas Aryo. Nanti dulu mas tanyain kenapa mereka datang ke sini, kenapa? Coba tanyain mas. Akhirnya apa? Dibeginiin sama Mas Aryo. Sini, Dek, sini turun. Dipanggilnya Dek sama Mas Aryo.
Si sosok itu pun katanya ngikutin turun, dan Mas Aryo gerakannya juga kayak ngikutin gitu ya. Dari berdirinya di sini terus dia tuh bergeser, dan dia tuh seolah-olah berdiri di deket tembok, ngeliatnya ke atas, turunnya cuman berani sampai di ujung tembok doang. Dek, kamu kesini tuh sebenarnya mau apa sih? Kenapa betah banget di sini? Kenapa sering gangguin ini bayi saya? Nah, kata Mas Aryo, dia itu ngejawab gini, soalnya di sini tuh baunya wangi, baunya Bu Bidan itu enak, kata si sosok tersebut. Maksudnya wangi gimana? Maksudnya wangi? Ya pokoknya wangi. Ya sudah, aku pulang dulu ya kan. Dan setelah itu si sosok tersebut itu naik ke atas lagi, merayap ke sisi lain karena mereka posisinya di dalam kamar ya. Udah nggak kelihatan dan hilang begitu aja. Mas Aryo pun cerita, Mas, tadi gimana Mas, jawab apa? Nah, katanya, ini aku baru tahu nih, baunya kamu wangi itu. Ya iyalah Mas, aku habis mandi. Memang bener, kamu habis mandi baunya wangi. Enak pokoknya. Mas juga, aduh gitulah, betah pokoknya. Tapi, ada sesuatu yang aneh sebenarnya. Aku nggak tahu nih bau wanginya versi dia sama bau wanginya versi aku itu kayak gimana. Kalau wangiku ya digitu-gitu, memang kamu wangi habis mandi seger. Versinya mereka bisa jadi sesuatu yang lain katanya. Akhirnya apa, Bu Bidan itu pun ngomong gitu, nyambungin, Mas, aku dengar kalau orang hamil itu banyak yang suka Mas, makhluk-makhluk begitu. Nah itu kata Mas Aryo, bisa jadi kamu wangi karena sering megang orang hamil. Kamu wangi karena tangan kamu sering belepotan sama darah, Dek. Katanya, kata Mas Aryo begitu ya Mbak. Siapa sih Bu Bidan hari ini juga? Iya juga ya Mas ya. Terus gimana ya Mas? Berarti dia kesini tuh karena aku sering megangin dede bayinya juga wangi. Begitu kali ya Mas ya? Ya nggak tahu, kalau kata Mas Aryo-nya cuma jawab itu doang. Dan jawabnya tuh masih santai. Ya nggak tahu. Mas, kira-kira bahaya nggak ya Mas ya? Nggak tahu juga, kata Mas Aryo. Ya sudah, tenang aja lah, udah nggak usah dipikirin. Toh aku juga nggak takut, kata Mas Aryo. Pokoknya kalau misal sampai macem-macem ya disitulah nanti aku baru akan reaksi, baru akan melakukan tindakan. Nah, udah. Anehnya begini, setelah kejadian sore itu, pemunculan sore itu, si sosok tersebut malam harinya tuh nggak datang lagi ke sana. Karena apa? Mikirnya Mas Aryo, jangan-jangan karena Bu Bidannya lagi ada di rumah, makanya dia nggak muncul. Soalnya belakangan si sosok itu munculnya saat Bu Bidan itu lagi dinas, lagi nolongin orang hamil. Nah itu ditungguin kok nggak muncul-muncul gitu ya, kok nggak muncul-muncul. Pengen nanyain wangi itu maksudnya gimana. Mas Aryo itu sebenarnya begitu. Sampai apa, malam itu Mas Aryo ngerasa ada sesuatu yang aneh di ranjangnya, yaitu di bagian kolongnya. Itu kok aku ngerasa apa ya, kayak ada yang gerak-gerak di bawah ya. Mas Aryo cuman diem aja. Bu Bidan udah tidur, anak bayinya juga udah tidur. Iseng-iseng mau ngelongok ke bawah gitu kan. Dan ternyata si sosok itu dua-duanya, yang laki-laki Cabi sama perempuan yang digepang dua itu ada di kolong tempat tidur. Woi, kalian lagi ngapain? Bu Bidan kan kebangun. Dia kata, Mas kenapa Mas? Kenapa Mas? Ini mereka malah di sini bukannya di atas. Woi, kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain? Akhirnya apa? Kata Mas Aryo, karena Bu Bidan itu nggak ngelihat ya, mereka berdua itu keluar ke sana merayap dan nanyain, kenapa kalian di sini? Baunya wangi di bawah. Kami kan seringnya di bawah sini, kata si yang laki-laki. Karena yang perempuan itu cuma ngikut-ngikut doang. Udah ganggu. Kalian pergi nggak? Kalau nggak pergi awas nih. Digituin sama Mas Aryo. Dan dua sosok itu mereka pun ke atas ke sana, naik ke genteng lagi, setelah itu minggir, ngilang begitu aja. Mas Aryo pun bilang, jangan sekali-kali nongol lagi ya, awas ya, kata. Diancam sama Mas Aryo. Dan ternyata benar, semenjak hari itu, dua sosok itu udah nggak pernah yang namanya nongol di atas, yang nggak pernah ada di bawah tempat tidurnya. Jadi mereka itu sering nongolnya itu dari luar jendela kamar di situ, dan itu yang lihat cuman Mas Aryo doang. Mas Aryo ngeliatin gitu ya, mereka tuh lagi berdiri di sana masih tetap suka sama bau wanginya Bu Bidan, katanya begitu. Ya sudah, hal itu berlangsung kurang lebih berbulan-bulan lamanya, sampai anaknya tuh kurang lebih
hampir 1 tahun lah, sekitar 10 bulan baru sosok tersebut itu pergi jauh-jauh. Ya kurang lebih seperti itu satu cerita dari Bu Bidan Arili tentang suaminya Mas Aryo yang bisa melihat hal-hal seperti itu. Mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Kita ambil sesuatu yang positif, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya di rumah. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.